Karoma. Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati semua sahabat-sahabat Fatayat, khususnya sekabupaten Temanggung, yang kami hormati semua pemirsa yang melihat tayangan ini, yang semoga mendapat ridha Allah. Pertama, yang utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa menemukan nikmat yang luar biasa, yaitu menemukan bulan Ramadan dengan sehat, umur, dan kekuasaan kita untuk berbuat baik. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Sholawat serta salam kita semoga tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar akan menjadi penolong bagi kita besok di hari akhir. Pemirsa yang kami hormati, sesuai dengan ayat yang saya bacakan di atas, yaitu Allahu latifun bi'ibadihi, kami akan mencoba mengemukakan beberapa ngendikani ulama tentang masalah tafsiran sifat Allah yang berupa latifun. Allahu latifun bi'ibadihi, banyak yang menafsirkan berbagai macam pendapat dari para ulama, yaitu sifat welas asih Allah itu yang luar biasa, yang sangat-sangat lembut, berbeda dengan kasih sayangnya manusia atau makhluknya Allah. Karena apa? Sebenarnya Allah itu menciptakan atau mempunyai sifat latif atau sifat ar-Rahman itu 100%. Akan tetapi yang 99% itu akan diberikan kepada makhluknya Allah, yaitu makhluk-makhluk pilihan Allah yang mereka akan mendapat surganya Allah. Yang 1% sifat rahmatnya Allah itu diberikan atau didum, kalau bahasa Jawanya, diberikan di dunia, termasuk salah satu cipratan dari 1% rahmatnya Allah, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anak, kasih sayang istri kepada suami, bahkan kasih sayang induk kucing kepada anaknya dan sebagainya. Itu hanya cipratan 1% rahmat, sifat rahmatnya Allah. Sudah kita bisa bayangkan bagaimana kita hanya merasakan cipratnya, kasih sayangnya Allah yang hanya 1% diturunkan di dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai besok akhir hayat. Itu dirasakan semua orang di dunia ini ketika ada di hati ada
kasih sayang itulah cipratan 1%-nya kasih sayang dari Allah. Yang 99% dapat kita bayangkan, bahkan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah besok di akhirat kelak. Makanya kesenangan, nikmat yang ada di dunia itu tidak seberapa persen, bahkan sakuku ireng pun tidak ada. Cipratan nikmat dari surga itu tidak ada sama sekali, tidak ada bandingnya. Maksudnya kalau dibandingkan tadi 1% sama 99%, itu luar biasa. Makanya monggolah kita sebagai manusia yang mungkin sedikit kita ketemplean ilmu, alibak atau seberapalah ilmu kita harus menjadi orang yang cerdas. Kita diberi waktu, kesempatan, kesehatan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan, malah kita gunakan sebaik-baik mungkin. Itu menunjukkan atau bukti kita bahwa kita bersyukur diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk meraih barokahnya di bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan lagi bahwasanya Allahu latifun bi'ibadihi, itu Allah selalu memandang sedikit pemberian Allah, tapi Allah selalu melihat banyak dengan taatnya makhluknya Allah. Maksudnya pripun? Bahwasanya Allah itu ketika memberikan imbalan apa saja amal soleh yang diperbuat makhluk itu wujud dari taatnya makhluk kepada Allah, Allah itu tidak, bahasanya ora hitung-hitung untuk membalas imbalan tersebut. Kalau di luar bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu satu sholawat, membaca sholawat dibalas dengan 10 kali lipat. Ada yang ngendikake malih bahwasanya kalau di bulan Rajab satu sholawat atau satu membaca Al-Quran dibalas dengan 70 kali lipat ganjaran. Bahkan di bulan Sya'ban ono sing ngendikake malih bahwasanya dilipat gandakan lagi menjadi 700 lipat pahala yang akan diperoleh dengan hanya satu amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan, luar biasa. Ada yang ngendikake 1000, banyak para ulama yang ngendikake, banyak yang berpendapat ada yang 700, ada yang 1000, ada yang 100 dan sebagainya. Tapi itu hakikatnya semua orang yang beramal di bulan Ramadan itu hanya Allah yang tahu seberapa pahalanya, karena saking agungnya orang yang berbuat amal di bulan Ramadan itu hanya Allah yang tahu. Dan kita bisa menjalankan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut tidak lain, tidak bukan hanya karena satu, kita mendapat rahmatnya Allah, kita mendapat hidayahnya Allah, kita mendapat pitulungan saking Gusti Allah. Jadi jangan pernah merasa kita punya amal sedekah, kita punya amal sholat jamaah, kita punya amal sebagainya dan bla 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 sebagainya, karena pada hakikatnya orang itu bisa meraih surganya Allah hanya satu, karena dapat rahmatnya Allah, nomor dua karena syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada suatu cerita besok ketika orang-orang pendosa seperti kita kok meninggal masih membawa dosa, itu Allah sampai melehke cara Jawa. Melehke kayak gini, umatku, kawulane aku, apa to kowe iki ora isin maksiat karo aku?
Kenapa kok Allah sampai meleh-melehake dengan makhluknya Allah ketika mati kok masih membawa dosa? Karena apa? Karena ada ayat Al-Quran yang ngendikake bahwasanya apa saja yang mengenai kita itu kebaikan, itu dari Allah. Jelas itu dari Allah. Tapi ketika ada sesuatu kejelekan yang terjadi kepada kita, itu dari kita sendiri. Kenapa kok demikian? Karena jelas Allah sudah mengutus Nabi sebagai uswatun hasanah. Sudah mengutus Nabi sebagai uswatun hasanah, dan Allah menjanjikan sopo sing gelem tobat mesti arek diparingi ngapura. Nah, ketika ada orang meninggal kok masih membawa dosa, itu bahasa Jawane saking gebangetane manungsa. Mulane sampai Allah itu meleh-melehake. Apa toke kok ora isin karo aku sing aku ke maha welas. Nek kowe njaluk tak paringi, kowe njaluk ngapura tak kei ngapura, kowe njaluk apa wae tak paringi. Kok kowe isih mati tapi iso nggawa dosa. Nah, orang-orang tersebut yang diweleh-welehke karo Allah itu menangis meraung-raung, jerit-jerit nangis. Mergo apa? Karena merasa malu kepada Allah. Diwelehke ngoten merasa malu betul kepada Allah, sampai menangis tidak sadar, meraung-raung nangis karena saking malunya. Terus Allah ngendika pripun? Allah dawuh pripun dengan orang-orang yang menangis karena malunya itu? Diamlah he. Kaulane aku. Ojo nangis serta jangan menangis teriak-teriak. Nanti Muhammad dengar. Itu yang dikhawatirkan oleh Allah, luar biasa. Jadi Allah itu memposisikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagai kekasih yang tiada banding. Sampai Allah tidak mau tangisan orang yang berteriak-teriak itu karena malunya jangan sampai Muhammad dengar. Ojo sero-sero nangis jangan berteriak-teriak nanti Muhammad dengar. Wis to, nek kowe nangis wis seketika itu kabeh dosamu tak ngapura. Seketika itu juga semua dosa kamu saya ampuni. Setelah mendengar ampunan dari Allah, karena apa? Pertimbangannya Allah ketika nanti makhluknya Allah itu kok menangis meraung-raung, kemudian Nabi Muhammad mendengar. Karena apa? Allah tidak mau melihat, tidak bisa melihat Kanjeng Nabi itu bersedih. Allah paling tidak bisa. Dengan pertimbangan itu, makanya orang-orang yang meninggal masih membawa dosa, seketika itu diampuni dosanya. Alasan cuma karena satu, Allah tidak mau melihat Kanjeng Nabi itu sedih. Ketika dosa diampuni, Allah dawuh, wis dosamu tak ngapura kabeh. Justru malah tidak diam, tambah menangis orang-orang tersebut. Semakin keras karena bahagia, karena senang, dan karena malu dengan Allah. Ketika nangis berteriak, otomatis Kanjeng Nabi mendengar. Kanjeng Nabi mendengar langsung sujud ning ngersane Allah, sowan ning ngersane Allah. Masya Allah. Menawi kok kalau basa Jawa nih, seandainya dosa-dosa umat kula kok Allah mboten ngapura, sampunlah kula mawon sing dados tebusan kangge umat-umat kula. Sing penting umat kula niku mendapat ampunan dan masuk surga semua. Itu penjaminan Kanjeng Nabi buat kita, luar biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjaminkan keselamatannya untuk orang lain selain Kanjeng Nabi. Maka dengan
adanya bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama satu membangun cinta satu kepada Allah yang paling utama, karena kita tidak bisa apa-apa selain hanya karena rahmatnya Allah. Nomor dua, kita tidak bisa untuk meraih rahmatnya Allah ketika tidak ditawasuli dengan syafaatnya, dengan barokahnya Kanjeng Nabi. Itulah banyak ulama yang ngendikake masalah sifat latif, welas asih Allah itu sebegitu besarnya. Allah tidak pernah menghitung, Allah orang main-main ketika memberi imbalan kepada kawulanya Allah yang mewujudkan rasa taatnya, yang mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Kesimpulannya, marilah kita pandai-pandai bersyukur dengan atas nikmat apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Janjinya Allah, ketika kita pandai bersyukur, Allah akan menambahi terus nikmat terus ditambahi kepada Allah. Itu janjinya Allah. Allah tidak akan pernah zalim, bahkan Allah saking welase Allah, kita mulai 0 bulan di kandungan ibu sampai jebrol, sampai nggak tahu orang itu mau iman atau tidak, mau taat atau tidak, tapi tetap Allah paring rezeki. Itu bukti Allah itu benar-benar latif, benar-benar punya sifat latif. Kasih sayang sangat lembut, sangat tiada banding. Beda dengan manusia. Manusia itu bisa sayang kepada seseorang ketika tidak disakiti, tapi ketika pernah disakiti, yang tadinya kasih sayangnya 100% mungkin kurang jadi 99%. Itulah bedanya. Kholik, sifat welasi Allah yang menciptakan, dengan sifat welasnya atau kasih sayangnya makhluk, yaitu seperti kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat khusus kepada diri saya sendiri, umumnya kepada pemirsa. Saestu mohon maaf banyak kekurangan karena minimnya pengetahuan saya tentang agama. Saya mohon untuk dikritik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma.